Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast HTQ Hayat Tahfidz Al-Quran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Manzilur Rahman Eskom. Beliau adalah mantan Ketua Musaid HTQ periode 2009-2010. Untuk selanjutnya kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kabarnya sehat selalu, mudah-mudahan selalu sehat terus. Amin, alhamdulillah Ustadz ya. Tema kita pada siang hari ini yaitu hidup indah bersama Al-Quran. Nanti Ustadz Manzil akan memberikan tips-tips atau motivasi-motivasi kepada teman-teman semua. Bagaimana sih agar hidup kita itu bisa menjadi lebih indah bersama Al-Quran. Nah, oleh itu pertama mungkin kita berikan kesempatan kepada Ustadz bisa memberikan pengalaman kepada teman-teman bagaimana sih awalnya Ustadz di dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana proses awalnya Ustadz mulai dari nol sampai bisa menghafalkan Al-Quran. Silakan Ustadz. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita ya, pengalaman ketika saya dulu menghafalkan Al-Quran. Sebenarnya di dalam menghafal Al-Quran itu setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kesungguhan dan niat dia dalam menghafal Al-Quran. Izinkanlah saya menyampaikan pengalaman saya pribadi ketika dulu menghafalkan Al-Quran. Jadi alhamdulillah dulu saya memulai menghafal itu kelas 6 SD. Waktu itu keinginan munculnya bukan dari diri saya sendiri, tapi munculnya itu dari kedua orang tua saya. Singkat cerita, orang tua saya mengajak saya untuk menghafalkan Al-Quran karena menurut ceritanya beliau pernah bermimpi saya itu katanya menghafal Al-Quran. Masya Allah. Lalu ya saya waktu itu tidak punya niat apa-apa, tidak punya tendensi apa-apa, ya saya ikuti saja. Singkat cerita akhirnya proses itu berjalan sampai pertengahan kelas 1 SMP saya ingin berhenti menghafal Al-Quran. Kenapa kok ingin berhenti? Karena sudah mulai merasakan bahwa ternyata menghafal Al-Quran itu ada beratnya juga, walaupun lebih banyak nikmatnya. Oleh karena itu, saya masih teringat waktu itu, ketika saya ditegur, bahkan dimarahi sama guru saya, bahwa kalau menghafal Al-Quran itu nggak boleh setengah-setengah, harus sungguh-sungguh. Sampai akhirnya saya kembalikan lagi ke niat saya pribadi, akhirnya bisa melanjutkan sampai alhamdulillah kelas 3 SMP pertengahan sudah hatam, dan ketika ujian nasional alhamdulillah saya bisa konsentrasi dan mendapatkan peringkat terbaik 10 besar. Itu pengalaman saya. Kalau boleh tahu Ustadz dulu waktu mulai menghafal itu di pondok atau bagaimana Ustadz? Dulu saya menghafalkannya di pesantren. Di pondok itu pondok yang sebenarnya semua santrinya itu tidak menghafal Al-Quran, tetapi ketika saya menghafal itu hanya sekitar 70 atau 80 orang dari total santri sekitar 1000. Jadi ya bisa dibilang minoritas ya, di pondok itu minoritas, tetapi karena untuk santri-santri yang tahfidz itu yang menangani langsung itu waktu itu adalah Romo Kiai. Jadi kita itu semangat dan sungguh-sungguh seperti itu. Berarti sangat luar biasa ya, meskipun minoritas seperti itu tapi bisa sampai selesai seperti itu Ustaz ya. Ya alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah dan biar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mungkin Ustadz bisa membagikan tips kepada teman-teman, kunci menurut Ustadz itu kunci kenapa bisa Ustadz menghatamkan seperti itu meskipun dengan mungkin jadwal yang sibuk, jadwal yang padat, banyak kegiatan, tetapi tetap bisa khatam atau selesai. Mungkin Ustadz bisa memberikan tipsnya kepada teman-teman. Kalau keyakinan saya untuk bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran dan bisa mempertahankannya dengan baik, itu yang pertama kita harus memiliki rasa cinta dulu.
Iya. Artinya kita memiliki mahabbah kepada apa yang kita lakukan. Seperti kita itu ya, kalau kita itu mencintai misalnya harta kita, misalnya Yes, HP ya, otomatis setiap hari itu kita akan membersihkan HP itu. Kalau kita mencintai barang-barang kesayangan kita, motor ya, karena saya cowok, ya kita akan sering membersihkannya. Sama dengan mungkin anak muda sekarang juga seperti itu. Kalau mencintai seseorang akan melakukan apapun gitu ya. Ya, apapun demi orang yang dicintainya itu. Supaya cinta itu terarah, maka kita itu harus mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Salah satunya untuk mencintai Al-Qur'an. Ya. Dulu saya ketika awal menghafal itu jujur saja belum mencintai Al-Qur'an. Kenapa belum mencintai? Karena saya belum tahu. Belum tahu. Saya ketika masih SD itu hanya melakukan apa yang diperintahkan saja. Tetapi karena waktu itu saya memiliki kecintaan kepada orang tua saya, maka apa yang orang tua saya perintahkan saya ikuti. Baru setelah selesai khatam, baru tahu ternyata Al-Quran itu luar biasa. Mungkin pengalaman ataukah apa yang Ustadz rasakan, perbedaan yang sangat signifikan ketika dulu Ustadz belum menghafalkan Al-Quran dan ketika sudah selesai, sudah khatam, perbedaan atau yang sangat luar biasa yang Ustadz rasakan di dalam hidup itu apa, Ustadz? Oh, menurut saya yang paling bisa saya rasakan perbedaannya ya semakin semangat untuk murojaah. Yang pertama itu. Semakin semangat murojaah. Ketika kita masih belum memiliki hafalan, kita akan mengisi kegiatan-kegiatan kita dengan hal-hal yang ya sifatnya mungkin rutinitas dan itu berulang setiap hari. Yang biasanya kita itu mengerjakan tugas belajar, kemudian sepak bola. Tapi dengan saya menghafal Al-Quran, kemudian alhamdulillah sampai khatam dan sampai saat ini masih terus murojaah, kebiasaan saya bertambah. Kebiasaan baik itu ya. Kebiasaan baik itu bertambah. Ya walaupun masih sangat jauh kalau dibandingkan dengan orang-orang alim ya yang berada di atas kita, di mana kebiasaannya itu sangat luar biasa, tetapi setidaknya kegiatan positif yang kita lakukan itu bertambah daripada sebelum kita itu menghafal Al-Quran. Ya saya kira seperti itu yang saya alami ya. Kalau misalkan hal-hal yang ajaib ya yang Ustadz rasakan, misalkan dulu pas waktu sebelum menghafal ya hidupnya terasa ada yang kurang gitu. Nah, setelah menghafal itu yang ajaib yang Ustadz rasakan yang luar biasa. Tapi bukan klinik ya? Bukan Ustadz. Bukan. Oke. Jadi ya yang Ustadz rasakan sangat luar biasa gitu. Perubahan yang sangat signifikan dari sewaktu belum menghafal itu dan setelah menghafal itu. Baik. Jadi kalau untuk ya bisa dibilang mungkin pengalaman spiritual ya. Pengalaman spiritual yang kita rasakan atau kita ingin dapatkan setelah kita melakukan aktivitas sesuatu, utamanya mungkin ibadah ya. Itu adalah sesuatu yang kadang dalam tanda kutip tidak bisa diceritakan. Atau mungkin sesuatu yang tidak bisa kita harap-harapkan walaupun itu nanti bisa datang. Nah, dalam konteks menghafal Al-Quran ini yang mungkin juga menjadi pesan ya untuk teman-teman menghafal Al-Quran yang lain. Ketika kita menghafal Al-Quran kemudian berharap seperti itu terjadi hal-hal yang fantastis gitu ya, yang bombastis. Tiba-tiba hidup kita itu balik 180 tiba-tiba jadi orang yang super kaya atau punya ilmu-ilmu yang itu sudah bahaya. Jadi yang perlu diluruskan ketika kita itu ingin menghafal, niatnya harus tepat dulu ya. Niat ingin takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan menghafal Al-Quran. Berarti niatnya itu emang sebelumnya itu harus benar-benar ditata. Betul. Tidak boleh ada asal-asalnya niat. Mungkin misalkan ketika menjadi hafid gitu, orang-orang akan melirik kita. Jadi benar-benar niat itu harus diperbaiki Ustaz gitu ya. Ketika kita baru mulai menghafal itu usia-usia remaja ke atas ya. Betul, ketika remaja kemudian menjadi mahasiswa, kemudian bekerja, berumah tangga, itu kan masa di mana kita itu sudah bisa mulai memahami mana yang
hak, mana yang baik, mana yang tidak ya. Iya, Ustaz. Beda ketika kita dulu ketika masih kecil itu biasanya tidak tahu apa istilahnya substansi atau hakikat dari perbuatan yang kita lakukan. Yang jelas apa yang diperintah, ketika kita oke, cocok, mau, ya sudah laksanakan. Tapi ketika sudah remaja itu kita kan sudah bisa mulai memahami yang kita lakukan ini baik atau tidak. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi ya tentang hal-hal ajaib ya. Sebenarnya ya alhamdulillah tahadus bin nikmah ya banyak sekali yang saya rasakan. Kalau misalnya manusia itu condongnya ke sesuatu yang sifatnya materi, maka saya juga alhamdulillah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa terkait ya, dengan materi. Materi. Mulai dari ya hal-hal yang tidak diduga. Misalnya dulu ketika kuliah pernah saya itu kepepet istilahnya. Kurang 2 hari lagi bayar SPP, bayar UKT. Saya tidak punya uang, beasiswa sudah limit. Kemudian saya itu bingung mau cari dari mana. Sudah terlanjur bilang ke orang tua kalau dapat beasiswa. Saya juga nggak kerja, dapat dari mana. Akhirnya jalan keluarnya selalu ada saja. Berarti Allah selalu membukakan jalan seperti itu ya. Selalu ada jalan bagi mereka yang benar-benar ingin selalu hidup bersama Al-Quran. Betul. Seperti itu ya. Jadi tapi syaratnya kita itu harus sungguh-sungguh. Bukan sungguh-sungguh mengharap jalan yang dibukakan, tapi sungguh-sungguh dalam menghafalkan Al-Quran. Selain butuh niat yang bagus, emang benar-benar harus ada kesungguhan. Jangan sampai ada godaan sedikit akhirnya terlena sama godaan itu. Itu semua ya bisa sebagai penghambat kita dalam hafal Quran. Saya itu pernah mendengar guru saya itu pernah bilang bahwa menghafalkan Al-Quran itu sebenarnya tidak sulit. Al-Quran itu sedikit katanya. Bilang guru saya, tapi saya juga percaya saya sudah menghafal. Al-Quran itu sebenarnya sedikit. Yang banyak itu godaannya. Gitu. Sangat benar. Yang banyak itu godaannya, bukan Qurannya. Selama ini kita itu banyak digodanya. Padahal ketika kita itu fokus, itu ya tidak sedikit orang yang bisa menyelesaikan dalam waktu yang cepat. Seperti itu. Baik Ustadz, selama perjalanan Ustadz dalam menghafalkan Al-Quran itu kan pasti setiap orang itu memiliki kendala-kendala atau mungkin hambatan lah. Nah kira-kira pas Ustadz dulu menghafal ya, hambatannya itu yang Ustadz rasakan yang sangat menghambat lah seperti itu. Kemudian cara untuk Ustadz memberikan solusi atau cara jalan keluar dari hambatan itu mungkin ada Ustadz atau seperti apa? Ya baik, terkait dengan hambatan ini juga setiap orang berbeda-beda problemnya ya ketika menghafal Al-Quran. Ya mungkin juga dari Hajrul, dari Mas Hajrul juga punya hambatan yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Ya boleh juga diceritakan kan ya. Jadi kalau saya dulu ya ketika proses menghafal dan setelah menghafal itu juga tantangannya dan hambatannya ya beda-beda. Ketika proses menghafal misalnya ya dulu ya pernah sempat hampir tidak hafal. Jadi dulu ketika masuk juz berapa ya? Juz 20. Juz 20 itu mau menginjak kalau nggak salah kelas 3 SMP. Nah, namanya dulu kita hidupnya di pesantren ya. Otomatis harus taat aturan. Kalau nggak taat aturan maka ada sanksi. Nah, dulu ya karena kita juga namanya manusia ya kadang membuat salah, kadang melanggar peraturan. Nah, itu saya juga pernah ya namanya pas proses dulu ya nakal, melanggar peraturan kena sanksi. Dan sanksinya tidak main-main. Sanksinya itu adalah ketika dulu kalau nggak salah juz 20 itu awal kelas 2. Kelas 2 MTS. Dulu SMP saya bukan. SMP. Kemudian guru saya bilang, sudah nanti juz 21-nya kelas 1 SMA. Saya kaget gitu. Wah, langsung drop ini. Iya, berarti ini SMP ini nggak bisa hatam gitu, nggak bisa selesai, nggak bisa boyong gitu kan. Sudah langsung saya tuh bingung. Akhirnya ya sudah saya terima saja karena dulu di pondok ya alhamdulillah salah satu solusi atau jalan keluar ketika ada hambatan ya teman-teman itu
Jadi banyak teman-teman yang sama-sama menghafal itu biasanya kita saling sharing. Ketika saya mendapatkan problem dalam menghafal Al-Quran, ya saya juga sharing sama temannya saya yang lain. Curhat-curhat ya, gitu. Curhat. Di antaranya kalau saya tanya, saya tadi habis diginiin sama guru saya, kamu gimana? Ternyata teman saya lebih parah. Jadi di situ saya langsung semangat lagi. Ternyata saya masih belum apa-apa. Ternyata masih ada yang lebih parah dari saya. Jadi akhirnya saya ikuti saja prosesnya. Kapanpun saya itu hatam, nggak masalah. Jadi saya ikuti saja. Jadi selama kalau nggak salah itu 1 tahun kelas 2 SMP itu, ya hanya murojaah saja. Padahal namanya waktu itu anak kecil ya. Kan otomatis lebih suka nambah daripada murojaah. Lebih besar semangatnya untuk nambah daripada untuk murojaah sendiri. Sementara guru saya langsung nyuruh untuk murojaah saja sampai nanti kelas 1 SMA baru nambah. Ya sudah saya ikuti. Akhirnya singkat cerita ketika liburan masuk kelas 3 SMP awal, guru saya langsung nyuruh saya untuk lanjut juz 21. Karena mungkin beliau melihat ikhtiar kita ya sama kesungguhan, akhirnya kelas 3 SMP bisa selesai. Itu saya kira. Mungkin dari Mas Hajrul juga bisa cerita. Kalau dari saya dulu sih Ustaz, sewaktu mondok itu, sewaktu menghafal, mungkin godaan terbesar itu wanita. Ya termasuk salah satunya wanita. Kan misalnya anak muda, maksudnya kan biasanya kan di pondok kami itu ada putra putri, tapi meskipun dipisah gitu kan, tapi kan biasanya ketika ada acara, mungkin ada haul apa seperti itu kan biasanya bertemu gitu. Itu termasuk salah satu godaan. Tapi kembali lagi karena memang niat kita dari awal itu ingin benar-benar menghafal Al-Quran, jadi ya godaan-godaan seperti itu meskipun kadang ada hasrat di dalam hati, pengen gitu rasanya punya gitu kan. Tapi punya apa? Ya punya sesuatu gitu. Tapi saya kira wajar selama tidak melampaui batas. Misalnya godaannya wanita itu wajar daripada godaannya pria itu kan tidak wajar gitu ya. Ya laki-laki sama perempuan itu normal Ustaz ya. Ya tapi karena selalu juga diberikan motivasi dari yai, dari ustadz, kamu tuh menghafal, niatmu ditata lagi gitu. Akhirnya ya yang itu kita kesampingan lagi gitu seperti itu Ustaz. Nah gini Ustaz, mungkin sebagai penutup sesi kita pada siang hari ini, barangkali dari teman-teman, dari pemirsa ada gitu yang ingin baru memulai menghafal Al-Quran. Mungkin Ustadz bisa memberikan tips atau mungkin motivasi kepada teman-teman yang baru ingin mulai menghafal Al-Quran seperti itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, dan ketika nanti sudah masuk ke dalam proses tersebut, apa-apa saja yang harus dilakukan seperti itu Ustaz? Ini kira-kira pemirsanya yang banyak ini usia berapa ini ya? Kalau dari YouTube-nya HTQ Channel ini, itu kan sudah nasional Ustaz. Jadi internasional. Kan kalau sudah di-share di YouTube itu siapapun bisa melihat. Sudah internasional ya. Orang Suriname bisa melihat. Yang penting tahu keywordnya gitu ya. Mungkin karena kita sekarang mungkin di dunia kampus seperti itu Ustaz ya. Itu kan untuk menjadi mahasiswa, kemudian ditambah lagi untuk menghafal Al-Quran, itu kan sebuah hal yang sangat luar biasa ya, membutuhkan pembagian waktu, pembagian pikiran yang tidak main-main. Nah mungkin dalam konteks ini kita berbicara konteks mahasiswa seperti itu Ustaz. Ketika teman-teman masih mahasiswa gitu, maba misalkan masuk ke dalam dunia perkuliahan dan tertarik atau punya niat untuk menghafalkan Al-Quran, kira-kira pondasi kuat, pondasi yang harus ditanamkan teman-teman itu seperti apa Ustaz? Baik, jadi kalau ini pandangan saya, ketika kita itu memulai menghafal Al-Quran, terutama mungkin seperti yang sampean tadi tanyakan, rata-rata mungkin kalau pemirsa kita itu usianya mahasiswa-mahasiswi, berarti secara logika sudah bisa membedakan ya, mana yang baik, mana yang buruk. Sudah masuk kepada memasuki fase-fase dewasa seperti itu. Iya, betul, sudah bisa berpikir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah mengetahui substansi atau hakikat dari perbuatan yang dilakukan. Artinya dia sudah bisa memilah dan memilih mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Nah, otomatis yang
pertama bisa dikuatkan itu adalah niatnya itu tadi ya. Jadi kembali lagi pada niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi ketika mau mulai menghafal Al-Qur'an, terutama untuk kalangan remaja ke atas, itu memang harus diperkuat di situ. Karena nanti disitulah letak kekuatan kita dalam menghafal Al-Qur'an. Seberapa tangguh kita itu bisa survive, itu tergantung dari kekuatan niat kita di awalnya itu. Jadi, apa niatnya, terus motivasinya untuk apa. Kalau misalnya ya niatnya hanya ingin mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi, mungkin itu akan berhenti ketika sesuatu yang kita inginkan itu sudah lepas. Tetapi kalau niatnya lebih jauh dari itu, insya Allah itu akan bertahan. Walaupun setelah kuliah nanti misalnya hafalannya kok belum selesai, otomatis dia akan terus berusaha untuk menyelesaikan. Ada beberapa kawan saya itu banyak yang seperti itu. Jadi pertama kuliah, masuk kuliah itu pertama kali menghafal. Ada yang bisa menyelesaikan 30 juz, ada yang sampai kuliah lulus belum khatam, bahkan dapat 3 juz. Tetapi dia melanjutkan lagi di pondok setelah selesai kuliah dan akhirnya khatam itu banyak. Padahal di dalam suasana perkuliahan, suasana kampus itu kan luar biasa tantangannya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Al-Qur'annya ya 30 juz ya. Bukan 60 juz atau 100 juz. Tapi godaannya yang berjus-jus itu. Berjus-jus gitu ya. Jadi sampai menghabiskan beberapa juz itu nggak ngaji-ngaji. Karena godaannya itu setannya berjus-jus. Gitu. Berarti emang benar-benar ya niat itu sangat menentukan itu tadi. Harus ke niat. Kemudian ini juga mungkin bisa menjadi pelajaran kepada teman-teman yang sekarang lagi berproses menghafal Al-Qur'an. Misalkan kuliahnya sudah semester 8, kemudian sudah selesai, tapi Al-Qur'annya itu belum khatam-khatam juga gitu, Ustaz. Nah, itu bisa jadi motivasi kepada teman-teman bahwasanya menghafal Al-Qur'an itu tidak hanya sampai ketika kita kuliah. Ketika kita sudah sarjana, proses kita menghafal Al-Qur'an itu berhenti di situ. Padahal setelah kita khatam, setelah kita sarjana, kemudian masuk misalkan ke dunia pekerjaan, ke dunia kerja, itu proses menghafal itu harus tetap berlanjut seperti itu sampai ila akhir hayat gitu. Tadi selain niat, mungkin juga yang bisa saya tambahkan adalah yang kedua itu tentang komunitas. Itu penting. Karena komunitas itu kadang bisa memperkuat kita. Kadang kita itu kan tidak bisa memotivasi diri kita sendiri ya. Butuh motivasi dari luar. Itulah pentingnya komunitas. Seperti ya di sini ini ada HTQ, Hayat Tahfidz Al-Qur'an, itu sebuah komunitas atau organisasi yang sangat bagus, yang sangat kuat. Bukan hanya menguatkan kampus, tapi juga menguatkan diri kita sendiri untuk saling mengingatkan. Komunitasnya para penghafal Al-Qur'an seperti itu. Komunitasnya para penghafal Al-Qur'an itu baik. Dan yang terakhir bagi saya adalah kita jangan terlalu fokus kapan kita itu bisa khatam. Tapi mungkin kita lebih fokus ke seberapa lama kita bisa bertahan dengan Al-Qur'an gitu ya. Jadi kalau kita itu ingin cepet-cepetan ya bisa. Tetapi poinnya adalah bukan seberapa cepat, tapi seberapa lama kita itu bisa bertahan istiqomah. Jangan-jangan yang menghafalkan Al-Qur'an ketika semester 1 juz 1, semester akhir itu juz 30 khatam, itu istiqomahnya kalah dengan yang semester 1 juz 1, semester 3 semester akhir itu juz 3 belum khatam, tapi dia lanjut terus. Tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata berhenti. Itu eman-eman seperti itu. Karena ya ini saya curhat sedikit ya sebelum. Ini ada waktunya masih panjang Ustaz. Kita santai aja gitu Ustaz. Jadi ya ini pengalaman dan pengamatan. Biasanya ini kalau mau dibuktikan dengan penelitian malah bagus. Orang yang cerdas dalam menghafal Al-Qur'an cepat itu cenderung malas murojaah. Yang kedua, orang yang lama dalam menghafal Al-Qur'an bahkan bisa bertahun-tahun, itu cenderung lebih bisa bertahan karena dia itu istiqomah dalam murojaahnya. Sementara orang yang cerdas dalam menghafal, kalau sudah merasa lancar, biasanya sudah terlalu santai, berada di zona nyaman. Mungkin nggak santai, tapi kegiatan lainnya itu sudah terlalu banyak mengalahkan kegiatan murojaahnya.
Itu pengamatan pribadi. Tapi kalau ada hasil penelitiannya malah bagus. Iya, Ustaz. Seperti itu. Baik Ustaz, mungkin ini kita berada di bagian sesi akhir ya. Ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang diberikan, motivasi yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini bisa bermanfaat. Amin, amin. Bermanfaat kepada diri saya pribadi, teman-teman HTQ dan untuk saya juga. Dan bisa mengingatkan. Terus bermurojaah. Dan kepada pemirsa HTQ channel, YouTube HTQ. Channelnya apa namanya? HTQ Win Malang. Win Maliki Malang. Win Maliki Malang. Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya nanti bisa dicari di YouTube ya. Kan sudah terkenal ya. Ustaz, udah internasional kita kan. Salah ketik pasti ada. Pokoknya HTQ pasti Win Malang. Akan ada HTQ terus HTQ langsung HTQ Win Malang gitu. Oke. Ustaz. Mungkin itu yang ini podcast kita mengakhiri dari podcast kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, Ustadz, teman-teman Musaid, kepada pemirsa semuanya, dan semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bersama dengan Al-Qur'an. Dan saya juga mohon maaf untuk ini siapa? Mas Hajrul ya, sama pemirsa semua kalau yang saya sampaikan tadi ada yang keliru atau mungkin ya ada guyonnya sedikit-sedikit, mohon maaf, tapi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Pelajaran, tambahan motivasi. Betul. Agar niat kita, proses kita di dalam menghafal Al-Quran itu, menghatamkan Al-Quran lebih dikuatkan lagi. Bisa mungkin kita akhiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل